Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Saya Ignatius Satria, NIM 160, akan menjelaskan topik mengenai mengelola organisasi multitiming. Organisasi multitiming merupakan bentuk atau model organisasi yang menugaskan orang pada beberapa proyek dalam waktu yang bersamaan. Adapun manfaat organisasi multitiming. Manfaat yang pertama, dapat meningkatkan efisiensi karena keahlian karyawan dapat digunakan untuk banyak proyek lain di seluruh fungsi atau departemen. Berikutnya, manfaat yang kedua, seorang karyawan dan ahli memiliki keunggulan dan praktik terbaik pada suatu proyek yang dapat ditransfer atau diduplikasi pada proyek lainnya. Beberapa kekurangan dari organisasi multitiming adalah organisasi ini membuka diri terhadap risiko guncangan lintas tim. Yang kedua, keluar masuknya anggota tim dapat melemahkan kohesi dan identitas kelompok. Kekurangan organisasi multitiming yang ketiga adalah multitiming membuat karyawan stres dan kelelahan fisik serta mental, karena mereka harus berjuang untuk mengatur waktu dan keterlibatannya di seluruh proyek. Cara mengoptimalkan manfaat dan meminimalkan kelemahan multitiming. Yang pertama, tetapkan prioritas sebagai pemimpin tim. Ada 3 tantangan sebagai pemimpin tim. Yang pertama, mengkoordinasikan anggotanya, meningkatkan engagement atau keterikatan, dan meningkatkan kemampuan adaptasi anggotanya. Dengan fokus pada area tersebut, pemimpin dapat membangun hubungan yang lebih kuat, mengurangi biaya, meredakan gesekan, menangkal pertikaian politik, dan mengidentifikasi risiko. Prioritas untuk pemimpin organisasi. Dalam organisasi yang berbasis multitiming, pemimpin harus memperhatikan dan mempertimbangkan secara cermat distribusi sumber daya dan keahlian. Ada beberapa tips yang dapat dilakukan untuk memperoleh hasil maksimal. Tips yang pertama, petakan dan analisis saling ketergantungan sumber daya manusia. Tips yang kedua, tingkatkan aliran pengetahuan. Dan yang ketiga, menyiapkan penyangga guncangan. Penyangga pertama, mengatur hubungan keutuhan keahlian antar tim. Dan penyangga yang kedua, membuat sistem pergantian anggota atau pimpinan. Dari topik ini, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah sebelum memutuskan untuk menerapkan konsep multitiming, seorang manajer harus mengetahui tujuan atau sasaran strategis perusahaan dan potensi sumber daya manusia yang dimiliki. Sekian, terima kasih.